Seorang ulama menyebutkan ada 7 kenyataan pahit setelah Ramadan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri Anda dan masjid Anda dan rumah Anda. Dan ini bukan buat orang-orang yang baper, ini buat orang-orang yang mau berpikir apakah 7 kenyataan pahit ini ada pada diri kita. Yang pertama, kenyataan yang pertama adalah malas setelah Ramadan, malas mengerjakan sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh berjamaah. Yang kedua, masjid mulai kembali sepi. Yang ketiga, sholat malam sudah mulai malas. Kenyataan yang keempat, puasa sunnah sudah mulai ditinggalkan karena merasa cukup hanya dengan puasa Ramadan saja. Kemudian kenyataan yang kelima, setelah Ramadan, Al-Quran mulai ditinggalkan, tidak dibaca lagi, tidak ditadaburi, dan tidak dihafalkan. Kenyataan yang keenam, lisan, mata, pendengaran sulit untuk dijaga lagi. Terakhir, 7 kenyataan pahit setelah Ramadan, maksiat kembali berulang selepas Ramadan. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga satu langkah kita menghapuskan dosa, menaikkan derajat. Bahkan disebutkan dalam kitab Salatul Mu'min, sebuah riwayat, satu langkahmu dari rumah di hari Jumat, satu langkah kayak puasa 1 tahun, satu langkah kayak qiyamul lail 1 tahun. Semoga ini jadi amal saleh dan saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, takwa itu Allah diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri, ditaati dan tidak dimaksiati. Itulah takwa. Seringkali khatib berpesan, ittaqullah, ittaqullah, bukan sebuah pepesan kosong, tapi sebuah peringatan bahwa manusia hanya dilihat dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang berharga, yang mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Takwa adalah bagian daripada syarat manusia masuk surga, dan takwa adalah bagian daripada sebaik-baik bekal dan sebaik-baik persiapan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan terus menjalankan sunnahnya, mengembangkan sunnahnya, mengajarkan sunnahnya, membela sunnahnya, dan mudah-mudahan kita istiqamah di atas jalannya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa tabligu sunnatihi ilal ummah
afdal min tabligis siham ila nuhuril adu. Menyampaikan sunnah kepada umat itu lebih baik daripada melemparkan panah-panah menuju leher-leher musuh. Semoga kita semuanya istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Masih di bulan Syawal. Masih teringat tentang puasa Ramadan. Masih teringat tentang qiyamul lail. Maka memang terbaik setelah Ramadan adalah melakukan muhasabah. Setelah Ramadan berakhir kita lakukan muhasabah. Ternyata bisa juga ya puasa 1 bulan. Berarti bisa juga Senin Kemis. Ternyata bisa juga Ramadan menahan nafsu. Berarti juga bisa di luar Ramadan. Ternyata bisa juga selama Ramadan kita qiyamul lail. Berarti mudah-mudahan bisa juga setiap malam minimal kita tutup dengan witir setelah sholat Isya. Ternyata bisa juga Ramadan bangun jam 3, jam 4. Mudah-mudahan setelah Ramadan pun masih bisa melaksanakannya. Muhasabah penting setelah Ramadan. Bagaimana dirimu setelah Ramadan dan sebelum Ramadan? Apakah lebih baik? Bagi yang lebih baik jangan sombong dan terus beramal. Karena beramalnya manusia bukan berakhirnya Ramadan, tapi berakhirnya ajal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ubudullah hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Sembah Allah sampai datang ajal. Allah disembah bukan di bulan Ramadan. Allah bukan disembah di bulan Syawal. Bukan Syawali, bukan Rajabi, bukan Sya'bani, tapi Rabbani. Allah disembah di setiap waktu dan keadaan. Mari muhasabah setelah Ramadan. Apakah kita jadi lebih baik? Alhamdulillah kalau jadi lebih baik. Karena Ramadan adalah jalan manusia untuk menjadi lebih baik. Ramadan adalah pembelajaran. Ramadan adalah madrasah. Maka bagaimana selanjutnya adalah setelah Ramadan. Yang qiyamul lail di bulan Ramadan wajar. Karena semua orang pada qiyamul lail. Yang baca Quran di bulan Ramadan wajar. Tapi yang setelah Ramadan berakhir dia masih terus melaksanakan ibadahnya, itu yang luar biasa. Muhasabah. Bagi orang yang ternyata setelah Ramadan sama-sama aja, gini-gini aja gua, kagak ada kemajuan, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah sebelum kematian mendadak menghampirinya. Itu poin yang pertama setelah Ramadan berakhir, yaitu muhasabah. Yang kedua adalah istiqamah. Istiqamah adalah karamah. Kata Ibnu Taimiyah, istiqamah itu kemuliaan. Orang yang bisa istiqamah setelah Ramadan, itulah kemuliaan. Maka dalam sebuah ayat Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada manusia-manusia yang beribadah kepada Allah di satu sisi. Jadi ada orang ibadahnya itu memang momentum. Satu sisi doang. Ramadan baik. Dan kita tidak mau termasuk dalam ayat ini. Yang menyembah Allah hanya dari satu sisi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-a'mal tantahi bintihai mawasimiha wa innama tantahi al-a'mal bintihail ajal. Amal tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan, dengan musimnya, tapi amal berakhir dengan datangnya ajal. Maka ada yang berkata kepada Bishr al-Hafi, sebelum kita bahas tentang istiqamah, Bishr al-Hafi ditanya, ada orang kalau lagi Ramadan semangat ibadahnya. Ada orang kalau lagi Ramadan luar biasa, gaspol ibadahnya. Tapi habis Ramadan dia kembali lagi tidak semangat. Bagaimana orang itu menurutmu?
Maka Bishr al-Hafi rahimahullah mengatakan, bi'sal kaum, sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya manusia, la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Manusia yang jelek adalah manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Maka mudah-mudahan kita bukan orang terjelek yang dikatakan oleh Bishr al-Hafi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka poin yang kedua, setelah Ramadan berakhir, satu muhasabah, kita lebih baik atau tidak? Yang kedua adalah istiqamah. Maka ketika Idul Fitri datang, ada dua kegembiraan. Gembira yang pertama adalah gembira orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Alhamdulillah Idul Fitri datang, Ramadan selesai, ampunan Allah datang. Karena Ramadan dan tarawih, puasa dan segalanya yang ada dalam Ramadan menghapuskan dosa. Maka Anda orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah senang. Alhamdulillah Idul Fitri datang, dosa-dosaku diampuni. Tapi orang-orang fasik, orang-orang pemalas, begitu Idul Fitri datang, senang juga dia. Senang, gembira. Tapi beda sama yang pertama. Bedanya apa? Alhamdulillah Ramadan habis, kagak ada tarawih lagi. Alhamdulillah Ramadan beres, kagak ada puasa lagi. Alhamdulillah Ramadan beres, bisa maksiat lagi. Itulah kegembiraan orang-orang fasik. Maka kita adalah orang-orang yang diberi taufik, muhasabah dan istiqamah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah Anda tergiur ketika disebutkan dalam Quran surat Fussilat ayat 30, alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini buat orang yang istiqamah, Allah berikan jaminan surga ketika dia di dunia. Bayangin, orang yang istiqamah Allah kasih jaminan dia di surga. Belum mati, mau mati udah dikasih jaminan oleh Allah. Siapa yang istiqamah? Makanya kata Ibnu Rajab, yang bilang Allah Rabbku banyak, tapi yang istiqamah sedikit. Maka istiqamah adalah kemuliaan. Siapa yang bisa istiqamah setelah Ramadan, itu manusia yang mulia. Orang yang istiqamah, maka Ramadan adalah jalan menuju istiqamah. Kata Syekh Fauzan, Ramadan itu ngedidik. Ramadan itu hanya mendidik manusia di awal. Selanjutnya 11 bulan. Semoga Allah berikan petunjuk kepada dirimu, wahai orang-orang yang istiqamah, untuk terus beribadah sampai datang keyakinan, yaitu ajal. Keutamaan yang pertama orang yang istiqamah adalah satu, Allah berikan dia jaminan di dunia dengan surga. Sebagaimana surat Fussilat ayat 30. Ketika Anda mengatakan Allah Rabbku, kemudian Anda istiqamah, maka istiqamah itu ada 3. Yang pertama kata Zaid bin Aslam, istiqamah dalam tauhid. Istiqamah di atas tauhid. Jangan sampai sholat tiap hari, qiyamul lail tiap hari, sedekah tiap hari, umrah tiap bulan, haji tiap tahun, tapi kedukun dia member. Lahabitu anhum makanu ya'malun. Istiqamah dia ke masjid, tapi istiqamah juga lihat ramalan bintang. Istiqamah dia melaksanakan puasa Senin Kemis, tapi istiqamah juga dia melakukan kesyirikan. Ini dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Maka istiqamah bukan hanya bicara salat berjamaah. Istiqamah bukan hanya berbicara qiyamul lail, puasa Senin Kemis, tapi istiqamah yang pertama adalah istiqamah di atas tauhid. Ini adalah pendapat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Mujahid. Jadi siapa yang mengatakan Allah Rabbku, kemudian dia istiqamah, maka mudah-mudahan kita semuanya istiqamah di atas tauhid. Jadi istiqamah ada 3. 1, istiqamah di atas tauhid. 2, istiqamah dalam ketaatan dan kewajiban. 3, istiqamah dalam keikhlasan. Siapa yang punya 3 ini, maka sebelum mati malaikat akan datang kepadanya sambil mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih, surga
telah dijanjikan Allah buat kamu. Ajib, belum mati dia sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki 3 istiqomah ini. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan dan kewajiban, istiqomah dalam keikhlasan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Hasan Al-Basri ketika membaca surat Fussilat ayat 31 ini dia berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau Rabbku, maka berikanlah kami istiqamah. Itu keutamaan dari orang yang istiqamah. Dapat jaminan di surga ketika dia mau meninggal dunia. Oleh karena itu, mau kapan lagi Anda menjadi pribadi yang istiqamah? Ini jaminan. Mau sampai kapan Anda berbuat maksiat? Apa tidak puas, apa tidak kenyang? Maka saatnya muhasabah dan istiqamah. Yang kedua, siapa yang istiqamah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibuatkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku menyatakan peperangan dengannya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diriku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada yang wajib, dan aku membankan kepadanya senantiasa mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku mencintainya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita konsekuensi yang kedua. Tadi istiqamah dalam tauhid, 2 istiqamah dalam ketaatan dan kewajiban. Siapa yang istiqamah menjalankan yang wajib, siapa yang istiqamah menjalankan yang sunnah, Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka dia akan jadi kekasihnya. Kalau dia sudah jadi kekasihnya, maka dia akan jadi waliullah. Waliullah bukan yang bisa terbang. Wali itu dia apa? Bisa terbang. Wali itu dia bisa jalan di atas air. Wali adalah orang yang menjalankan yang wajib, orang yang menjalankan yang sunnah, ditambahkan oleh para ulama menjauhi dari yang makruh dan yang haram. Itulah waliullah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, Ramadan adalah jalan istiqamah. Maka mudah-mudahan setelah Ramadan Anda menjadi pribadi yang istiqamah di atas tauhid, itu yang pertama, dan mendapatkan jaminan dari Allah surga telah dijanjikan. Yang kedua, Anda menjadi waliullah. Waliullah adalah mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa dia dicintai oleh Allah? Karena konsisten menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Yang ketiga, siapa yang istiqamah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah. Gimana jaga Allah? Bukan Allah dijagain. Jaga Allah adalah dengan jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itu menjaga Allah. Jalankan syariatnya, itu perintah, itulah jaga Allah. Maka siapa yang menjaga Allah, Allah pun akan menjaganya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa menjaga anakmu 24 jam dengan memegang handphone, dengan teman-temannya entah siapa? Maka semoga dengan dirimu menjaga Allah, Allah menjaga keluargamu, Allah menjaga dirimu, wahai para ayah. Maka siapa yang istiqamah, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga perintahnya, jauhi larangannya, Allah akan menjagamu. Kemudian yang keempat, istiqamah menyebabkan seseorang terkabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah lagi senang, maka Allah ingat kamu lagi susah. Ketika Anda istiqamah terus menjalankan perintah Allah, salah satunya doa. Doa adalah perintah Allah. Ud'uni, kata Allah. Berarti doa adalah perintah Allah. Berapa banyak manusia berdoa lagi Ramadan. Apalagi mau buka, doa banyak. Sepertiga malam doa. Lagi sujud doa. Dan memang jangan pernah tinggalkan doa dalam sujud dan sebelum salam. Bukan sujud terakhir, setiap sujud.
Syekh bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan doamu dalam tarawih, doamu dalam tahajud buat mayit, dalam sujud itu lebih baik daripada sedekah dengan 10 ekor onta. Anda punya onta 10, satu onta 30 juta, berarti 300 juta. Anda sedekahkan buat mayit, itu masih kalah dengan doamu lagi tahajud dan doamu lagi tarawih. Maka berapa banyak manusia berdoa dalam Ramadan? Maka hendaklah ini kita teruskan. Doa habis asar nanti setelah sholat asar hari Jumat, doa setiap sujud, doa antara azan dan qomat, doa sebelum salam. Jangan sampai hanya banyak berdoa di bulan Ramadan. Maka ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah lagi senang, maka Allah akan mengingatmu lagi susah. Kemudian yang kelima, istiqamah menyebabkan seseorang dijaga oleh Allah dari perbuatan keji dan munkar. Kita sering dengar kalimat ayat Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang kayak apa? Salat yang bagaimana? Tentu salat yang istiqamah, salat yang memenuhi kewajiban, syarat wajib dan sunnahnya. Salat inilah yang mencegah manusia dari kejahatan dan kemungkaran. Yang terakhir, Anda istiqamah dalam beramal, maka ini akan tetap dituliskan pahalanya walaupun Anda tidak mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan." Orang kalau lagi sakit, pahalanya dihitung lagi sehat. Orang kalau lagi musafir, pahalanya dihitung lagi mukim. Anda biasa qabliyah ba'diyah. Tapi begitu Anda safar, nggak usah Anda qabliyah ba'diyah. Cukup qabliyah subuh saja, maka Anda sudah dapat pahala kebiasaan Anda. Karena memang Rasulullah tidak pernah qabliyah ba'diyah kalau lagi safar kecuali sholat qabliyah subuh. Tapi Anda sudah punya kebiasaan, maka Anda tetap dapat pahalanya. Anda lagi sehat, biasa baca Al-Quran. Anda lagi sehat, biasa qiyamul lail, salat duha, biasa Senin Kemis. Begitu sakit Anda nggak bisa melakukan yang sunnah-sunnah, tapi Allah kasih pahalanya karena Anda sudah punya kebiasaan, Anda sudah punya komitmen. Tiap hari gua pengen duha, tiap hari saya pengen qiyamul lail, tiap hari saya pengen baca Al-Quran. Ternyata sakit, dia nggak bisa melaksanakannya. Maka kutibat banawa, maka dicatat niatnya dan dia tetap dapat pahala karena sudah punya kebiasaan. Maka ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan adalah jalan menuju keistiqomahan. Mudah-mudahan Anda adalah orang-orang yang istiqomah setelah Ramadan ini, dan semoga Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus beribadah hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal datang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama, saya tutup sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama menyebutkan ada 7 kenyataan pahit setelah Ramadan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri Anda dan masjid Anda dan rumah Anda. 7 kenyataan pahit setelah Ramadan. Maka kenapa khatib menyatakan pentingnya muhasabah dan istiqamah? Karena 7 kenyataan pahit ini sudah banyak terjadi di mana-mana. Jangan nunggu Ramadan, jangan nunggu setelah Ramadan seminggu. Bahkan ada yang di malam Idul Fitri dia tidak melaksanakan lagi perintah Allah dengan subuh kesiangan dan seterusnya. Maka mudah-mudahan 7 kenyataan pahit setelah Ramadan ini tidak ada pada diri Anda, tidak ada pada keluarga Anda, dan tidak ada di masjid Anda. Dan ini bukan buat orang-orang yang baper, ini buat orang-orang yang mau berpikir apakah 7 kenyataan pahit ini ada pada diri kita. Yang pertama, kenyataan yang pertama adalah malas setelah Ramadan, malas mengerjakan sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh berjamaah.
Anda yang bisa menjawabnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Ini kenyataan pertama orang setelah Ramadan. Malas salat 5 waktu berjamaah di masjid, apalagi salat subuh berjamaah. Anda yang bisa menjawabnya. Yang kedua, masjid mulai kembali sepi. Ini kenyataan, 7 kenyataan pahit setelah Ramadan. Masjid mulai kembali sepi. Teringat sampai masjid bikin tenda saking banyaknya jemaah. Teringat bagaimana orang sampai ke atas, ke belakang, sampai ke lantai 2, sampai sulit, apalagi 27 Ramadan. Apakah Anda yang beribadah kepada Allah ala harfin, cuma di satu sisi saja? 7 kenyataan yang kedua, masjid mulai sepi kecuali Jumatan saja. Yang ketiga, salat malam sudah mulai malas. Padahal orang habis lagi Ramadan biasa tarawih, biasa witir. Silakan Anda yang menjawabnya. Sampai ada seorang bapak saya tanya, bagaimana Pak habis Ramadan witirnya? Kirain saya witir Ramadan doang Pak Ustadz. Dia tahu witir cuma Ramadan doang. Padahal la haula wala quwata illa billah, witir sunnah muakkad. Sampai-sampai mazhab Abu Hanifah menyatakan sholat witir itu bukan sunnah, wajib kalau mazhab Abu Hanifah. Kalau 3 mazhab yang lainnya adalah sunnah. Ini kenyataan pahit yang ketiga. Sudah malas sholat malam dan sudah tidak melaksanakan sholat witir lagi. Kenyataan yang keempat, puasa sunnah sudah mulai ditinggalkan karena merasa cukup hanya dengan puasa Ramadan saja. Padahal masih ada puasa Syawal yang mudah-mudahan Anda bisa melaksanakannya. Masih ada puasa Syawal. Banyak keutamaan puasa Syawal, bukan hanya dapat pahala setahun. Banyak yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, maka yang belum melaksanakannya, laksanakan. Kemudian kenyataan yang kelima, setelah Ramadan, Al-Quran mulai ditinggalkan. Tidak dibaca lagi, tidak ditadaburi, dan tidak dihafalkan. Teringat banyak di grup WA lagi Ramadan, ayo khatam, ayo khatam, ayo khatam. Sampai-sampai diakalin, ibu baca juz 1, bapak baca juz 2, adik baca juz 3, membantu baca juz 4, supir baca juz 5. Nanti kita kumpul bareng hataman. Walaupun hatamnya diakal-akalin, semangat dia Ramadan baca Quran. Setelah Ramadan mudah-mudahan masih dibaca Qurannya. Karena kenyataan pahit, Ramadan, setelah Ramadan berakhir, Quran sudah mulai ditinggalkan. Kenyataan yang keenam, lisan, mata, pendengaran sulit untuk dijaga lagi. Masya Allah, begitu Ramadan betapa hati-hatinya kita berbicara, betapa hati-hatinya kita menggibah, hati-hatinya kita melihat yang haram. Tapi begitu selesai Ramadan, Anda yang bisa menjawabnya, termasuk saya yang bisa menjawab diri sendiri, apakah setelah Ramadan lisan, mata, dan pendengaran ini masih bisa dijaga? Terakhir, 7 kenyataan pahit setelah Ramadan. Maksiat kembali berulang selepas Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga kita bisa muhasabah, semoga kita bisa istiqamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sahatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.